Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Manaf, mahasiswa dalam jabatan Batch 3 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sekaligus guru SMP IT Hidayatul Mubtadiin. Untuk kali ini saya akan membawakan materi bab 1 lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya dengan model pembelajaran bed learning. Saksikan video saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, kita dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan masuk dalam pelajaran PAI tentang pedoman hidup, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sebelum ke materi, mari kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari bisa menjadi pedoman hidup kita di kemudian hari. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak akan absen. Ada yang nggak berangkat? Siapa? Kenapa nak? Sakit ya? Siapa lagi? Rohan, kenapa lagi Rohan? Ada izinnya nggak? Bapak absen dulu. Excel, Iksan, Abbas, Indra. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semua. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, silakan duduk kembali. Ini sudah disapu, sudah bersih, sudah. Oke, setiap hari kelasnya harus disapu ya, biar kalian sehat. Ini Bapak masuk ke bab 1. Untuk bab 1 ini menjelaskan tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Tujuan pembelajaran dari bab 1 ini adalah untuk meningkatkan keimanan kita bersama. Kenapa sih orang itu harus beriman kepada Allah? Sebelum itu Bapak bertanya dulu. Rukun iman itu ada berapa? Rizki ada berapa Rizki? Ada. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua Habib. Iman kepada malaikat. Poin yang kedua itu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, indah dan agung. Nama-nama yang tersebut menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, maha indah dan maha agung. Nah, Bapak kemarin sudah memberikan tugas. Silakan bikin kelompok ya, bikin kelompok menjadi 4, menjelaskan tentang Al-Alim, terus Al-Bashir, As-Sami. Kemudian Bapak minta presentasi kepada kalian
Al-Alim adalah salah satu nama Asmaul Husna yang berarti yang maknanya mengetahui. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu secara sempurna, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat, yang sudah terjadi serta apapun yang ada di dalam hati dan pikiran manusia. Contohnya akan dibacakan oleh Azam. Contohnya, Contoh nyata, berbuat jujur, menjalani hidup dengan jujur dan tulus, merupakan bentuk kepatuhan dan kepercayaan bahwa Allah mengetahui semua perbuatan dan niat kita, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. ada pertanyaan? Dari kelompok berapa, nak? Kelompok 3. Mau bertanya sama kelompok 1? Silakan. Di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap al-alim adalah Siap jujur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra dari kelompok 2. Selanjutnya, Perkenalkan, teman saya namanya Iksan. Asmaul Husna. Asmaul Husna Al-Khabir. Oke, silakan presentasikan hasil penemuannya. Makna Al-Khabir dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, khobar merujuk pada segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasul atau baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan beliau. Teman saya akan membacakan contohnya. contoh al-khabir dari Nabi Muhammad, hadis tentang tanda-tanda kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya orang mengaku sebagai nabi. Ada pertanyaan? Cara bentuk pengalaman dari keyakinan terhadap al-khabir adalah Menjadi suri teladan bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan definisi asami. Perkenalkan, nama saya Dono Ciani. Perkenalkan, nama saya Yumi Khumaira. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rivaldi. Perkenalkan, nama saya Axel Syahputra Rama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dari kelompok 4, ya. Silakan membahas penemuan kalian, presentasi kalian dari permasalahan Al-Bashir. Ini Bapak yang bertanya ya, terakhir ya dari Bapak ya pertanyaannya ya. Sikap nyata bahwasannya kita itu meyakini Allah memiliki nama Al-Bashir, ya. Pengamalan sikap yang benar itu bagaimana? Contohnya, melihat segala yang nampak maupun yang tersembunyi, perbuatan lahir maupun niat dalam hati. Kamu melakukan apa berarti? Tidak melakukan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kesimpulan dari materi itu adalah bahwasannya Allah itu Maha mengetahui. Yang kamu kerjakan, yang kamu inginkan dalam diri kamu, kemudian Maha meneliti. Maka dari Allah itu Maha meneliti suatu yang kecil apapun itu, Allah itu Maha tahu, Maha meneliti. Kamu ngumpetin sesuatu yang kecil saja, itu Allah Maha tahu, ada balasannya. Oke, kemudian dari As-Sami, Allah itu Maha mendengar, sangat mendengar apapun keluh kesah kamu, doa-doa kamu.
Makanya Bapak tadi ketekankan, jangan berputus asa walaupun belum dikabulkan doanya. Kamu berdoa hari ini, kemudian belum dikabulkan hari besok, ataupun selamanya tidak dikabulkan, jangan pesimis, jangan. Kenapa? Karena saya yakin Allah itu adalah yang mengijabah doa. Kapanpun itu akan diijabah. Tidak di dunia ini, di akhirat. Di akhirat kamu akan diijabah. Itu penting ya. Kemudian yang terakhir itu Al-Bashir. Al-Bashir itu maha melihat. Melihat apapun yang kamu kerjakan, melihat apapun yang kamu lihat. Kamu kerjakan apa, kamu melihat apa, kamu menempiling siapa, itu harus diperhatikan. Karena Allah itu memiliki nama Al-Bashir. Tapi sekali lagi awas, jangan mengandai-andai lah ya. Allah punya kuping, enggak begitu. Jangan diandai-andai. Berarti Allah kupingnya seperti apa? Jangan. Berarti Allah kok melihat segala sesuatu. Jangan berpikir matanya Allah seperti apa. Jangan. Itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi otak kita tidak mampu untuk mendefinisi Allah itu seperti apa, wujudnya seperti apa, tidak bisa. Tapi kita bisa merasakan wujudnya Allah, keberadaannya Allah. Dari apa? Kita bisa berjalan, bisa bernafas. Yang lebih hebat lagi, ini apa namanya? Ini namanya apa? Kuku. Ini apa namanya? Gigi. Coba bayangkan, kalau gigi ini tumbuh seperti rambut. Tapi Allah berhentikan. Lo tumbuh kan? Gigi itu tumbuh nggak? Tumbuh dan berhenti. Rambut itu tumbuh nggak? Tumbuh. Tapi tumbuh dan terus tumbuh. Sekarang dibahas. Ini bulu hidung. Coba Allah, kalau tidak ada Allah, bulu hidung kamu terus panjang. Itu bukti bahwasannya Allah itu ada. Menumbuhkan tapi memberhentikan. Tapi rambut, Allah menghendaki rambut itu terus tumbuh dan tumbuh. Ini juga sama, namanya tulang. Gigi juga sama, namanya tulang. Ini tumbuh dan terus tumbuh. Apa kamu pernah merasakan sakit tumbuhnya kuku? Tidak. Yang menghilangkan rasa sakit pada kuku ketika saat tumbuh itu adalah Allah. Coba kalau gigi ini tumbuh seperti kuku, waduh repot, dikikir lagi, potong lagi giginya. Tapi Allah menumbuhkan dua kali sudah selesai. Sudah segitu, sampai batas yang ditentukan oleh Allah. Itu bukti nyatanya. Coba sekarang kamu tumbuhkan di sini tulang, mesti rasanya sakit ketika tidak sesuai dengan kehendak Allah. Keluarkan kamu tulang ini, dikeluarkan dari sini, atau tulang ini dikeluarkan dari ini, dari kulit, mesti sakit. Tapi kenapa gigi yang keluar dari kulit juga sama-sama dari kulit tidak sakit? Hebat kan? Hebat. Kuku yang keluar dari kulit itu juga tidak sakit. Itulah kehendak Allah. Yang diketiak apa namanya? Rambut ini, rambut ini di dalam hidung, rambut ini. Yang di tangan kamu, rambut kan ya? Keluarnya di mana? Dari kulit. Kenapa setiap kulit yang mengeluarkan rambut itu namanya beda-beda? Ini rambut kepala, ini alis, ini idep. Kalau bahasa Jawanya apa? Idep ya. Ini kumis, ini. Kalau ini? Kalau bawah bulu ya jangan kemana-mana, udah bulu kaki. Gitu ya. Nah itu semua ada kehendak Allah. Allah maha tahu porsinya. Rambut terus memanjang. Alis, coba kalau alis panjang, enggak dikehendaki oleh Allah,
wah sakar pede kalau kaki panjang terus manjing Pak. Ya Pak balap-balap. Ya seperti orang balapan liar itu kan Pak balap-balap. Nggak ada aturan. Pokoknya siapa yang mendahului itu yang menang. Kan Pak balap-balap. Coba kalau tidak ada aturan, rambut ini wis sakarpe. Nggak ada aturan Allah, alis pada wadawa, saingan sama rambut ini. Saya dulu begitu. Rambut kelek kamu ngengsrek. Itu ya. Itu artinya semua adalah kehendak Allah. Allah itu ada yang mengawasi kita, yang menjaga kita. Kemudian Allah akan membalas setiap perbuatan kita. Maka dari itu harus hati-hati dalam melaksanakan pergaulan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Bapak bertanya sedikit di setiap kelompok, ya. Kelompok 4. Rifa, asami itu apa? Oke, asami adalah maha. Kelompok 1. Kelompok 1. Al-khabir itu apa? Hah? Al-khabir maha mengetahui, maha meneliti, ya. Maha meneliti. Awas, bukan maha mengetahui. Maha mengetahui berarti al-alim. Definisinya maha mengetahui. Oke, kelompok 3. Asami maha Mendengar. Kalau al-basir maha melihat. Sami mendengar, basir melihat. Terus al-khabir maha waspada. Waspada itu sangat hati-hati, teliti. Enggak sembrono, enggak. Allah itu teliti. Ya kayak tadi itu. Allah itu teliti. Rambut kepala panjang terus. Meneruskan panjangnya. Itu telitinya Allah. Kalau Allah tidak teliti, nanti korup-korup nanti. Matanya kamu di sini. Allah itu teliti, sangat teliti. Kaki kamu sejajar. Kalau kamu kalau Allah itu tidak teliti, kok kaki kamu di sini kan? Nah, nggak benar itu namanya. Udah ya? Itu terima kasih anak-anakku sekalian. Kita sudah selesai untuk bab 1 ini membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup, kemudian juga Allah memiliki Asmaul Husna yang begitu indah, walaupun kita terbatas dengan 4 nama tadi, ya, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir, tapi setidaknya itu bisa menjadikan fondasi dasar kita sebagai pedoman hidup kita untuk berhati-hati di dalam melangkah hidup kita ini. Oke, jangan sampai kita lepas bahwasannya Allah itu kita tidak meyakini, Allah itu tidak melihat, Allah tidak waspada, Allah itu tidak mendengar. Itu jangan sampai kita tidak meyakini. Keyakinan itu harus ditanamkan dalam diri kita bahwasannya Allah itu maha segalanya, maha mengetahui, maha melihat, maha waspada, maha teliti. Gitu ya. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Demikian Bapak tutup acara ini untuk bab ini, dan nanti bisa dilanjutkan ke bab berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.